Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Udah siapkan cut dengan kelanjutan perjalanan dari Wang Lin? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Di episode sebelumnya, Wang Lin udah kucing-kucingan bersama dengan Muye, master mantra penyihir 7 daun dari klan peninggalan abadi. Muye yang merasa energinya hampir habis pada akhirnya segera mengeluarkan tanaman raksasa untuk mengembalikan kekuatannya. Sementara itu Wang Lin terlihat berdiri di atas kompas bintang mengamati tanaman raksasa yang dipanggil oleh sosok tua tersebut. Mata Wang Lin berbinar. Tetapi Wang Lin memilih untuk tidak mengganggu dan segera pergi dengan hati-hati. Wang Lin tahu bahwa pria tua itu tengah berada dalam kondisi terlemahnya, tetapi tetap saja perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang, Wang Lin mungkin sudah menjadi boneka dari sosok Muye. Sementara itu di dalam tanaman raksasa, Muye tampak membuka matanya menatap ke arah Wang Lin yang menjauh. Matanya terlihat memancarkan cahaya merah yang dipenuhi dengan kemarahan. Namun ia hanya bisa menghela nafas dan bergumam bahwa sungguh sangat disayangkan bocah itu terlalu berhati-hati. Jika ia mendekat maka Muye pasti akan bisa menghabisinya. Sadar bahwa ia telah terjebak dalam kehampaan tanpa adanya jalan keluar, pria tua itu berusaha untuk menghubungi klannya agar mereka mengirimkan suar sebagai penuntun. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kepanikan mulai muncul di matanya. Tampaknya ia pada saat ini benar-benar terkunci dalam ruang tersebut. Sementara itu Wang Lin masih terus melaju dengan kompas bintangnya. Setelah beberapa hari, pada akhirnya Wang Lin memutuskan untuk berhenti. Tanpa kepanikan, ia segera mengeluarkan mutiara Tiani dan mengaktifkan energi spiritualnya. Garis-garis hitam muncul di tubuhnya, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Selama 8 bulan terakhir, ia telah menyerap tanaman misterius berkali-kali hingga hampir semuanya habis. Dengan raungan yang penuh rasa sakit, garis hitam di tubuh Wang Lin perlahan surut dan berkumpul di antara alisnya. Tanaman misterius muncul bersinar hijau dan mulai diserap oleh mutiara Tiani. Setelah semuanya selesai, Wang Lin menatap maniknya yang kini telah memiliki 9 daun sempurna dan 1 daun yang hampir terbentuk. Wang Lin pun menghela nafas dan bergumam bahwa kali ini panennya benar-benar cukup baik. Unsur kayu manik hampir lengkap dan sekarang Wang Lin harus mencari cara keluar dari tempat ini. Sementara itu di luar kehampaan, tepatnya di negara Cu, tubuh asli Wang Lin yang duduk dalam bola cahaya ungu ribuan meter di bawah tanah kembali membuka matanya. Selanjutnya Wang Lin bangkit ke permukaan dan ketika ia membuka matanya, niat membunuh yang kuat benar-benar terpancar. Tanpa ragu ia mengenakan pakaian hitam untuk menyamarkan diri dan mulai melesat pergi. Ia menuju ke hutan makam abadi berjalan dengan penuh keyakinan. Setiap 10 langkah ia menghantam udara menciptakan retakan spasial seolah mencari sesuatu. Setelah membuka lebih dari 10.000 retakan, ia pada akhirnya tiba di lubang yang mengarah ke makam abadi. Wang Lin menatapnya sejenak sebelum akhirnya berbalik melanjutkan pencariannya. Di sisi lain, di langit udara hutan makam abadi, seorang pria tua berjubah hitam dan seorang wanita berkerudung putih tampak terlihat sedang terbang. Tiba-tiba pria tua itu merasakan bahaya dan segera menarik wanita tersebut untuk mundur dengan cepat. Sesaat kemudian, ruang di tempat mereka sebelumnya berdiri retak dan tubuh asli Wang Lin muncul dari dalamnya. Dengan tatapan dingin, ia pada saat ini langsung melayangkan tinju ke arah mereka berdua. Pria tua itu mengeluarkan gunung sihir sebagai perisai, tetapi Wang Lin menghancurkannya dengan satu pukulan. Mereka mundur, tetapi Wang Lin terus mengejar dan setelah merasa terpojok, pria tua itu mengeluarkan pedang terbang yang ditempa dari tembaga jantung ungu. Namun pedang itu juga hancur seketika saat bertemu dengan kepalan tangan Wang Lin.
Merasakan kepanikan, pria tua itu pun menarik wanita berkerudung putih untuk kabur. Sosoknya juga berteriak bahwa mereka bahkan tidak saling mengenal dan mengapa rekan kultivator menyerang mereka. Wang Lin hanya mendengus dan semakin ganas ketika melayangkan kembali pukulan keras. Wang Lin juga menciptakan pembatasan di sekeliling mereka dan benar-benar mengurung keduanya. Wang Lin pada saat ini berteriak sebaiknya mereka menunggu kematian masing-masing. Pria tua itu menggigit lidahnya, meludahkan darahnya ke pedang rusak yang diberikan wanita berkerudung putih. Ketika Wang Lin menyerangnya lagi, pedang itu menahan pukulan Wang Lin tetapi mulai retak sebelum akhirnya hancur. Pria tua itu juga jatuh dari langit seperti meteor dengan tubuh yang terbanting keras ke tanah. Sementara itu, wanita berkerudung putih menangis ketakutan sambil bertanya mengapa senior ingin menghabisi mereka berdua. Setidaknya senior pada saat ini memberitahu alasan mengapa senior melakukan hal ini. Wang Lin menarik tinjunya dan menatap ke arah mereka dengan tatapan dingin. Selanjutnya Wang Lin bertanya kepada mereka dari manakah asal mereka. Wanita itu seketika gemetar saat menjawab bahwa mereka berasal dari negara Zhou dan ingin pergi menuju ke negara Chu. Wang Lin kembali mendengus dan berteriak bahwa mereka banyak sekali omong kosong dan mencari kematian. Dengan satu tendangan, ia menghancurkan pedang rusak milik pria tua tersebut. Pria tua itu kembali terjatuh ke tanah dengan nafas yang tersenggal. Si pria pun lanjut berkata bahwa mereka tidak memiliki permusuhan dengan senior dan mengapa senior melakukan hal ini. Wang Lin tetap diam dan tatapannya dingin tanpa adanya belas kasihan. Hanya suara angin yang berdesir di antara mereka seolah menandakan bahwa kematian mereka sudah diambang mata. Wang Lin pada saat ini kembali bertanya kepada keduanya dari manakah mereka berdua berasal. Wanita berkerudung putih itu pun gemetar dengan ketakutan yang menguasai dirinya. Ia tidak berani berbohong dan ia pada akhirnya dengan pasrah segera menjawab pertanyaan Wang Lin. Ia menjelaskan bahwa mereka baru saja keluar dari makam abadi. Wang Lin menatap ke arah wanita tersebut dengan tenang sebelum akhirnya bertanya, bukankah mereka memasuki makam abadi dalam kelompok berisikan 7 orang? Mengapa hanya mereka berdua yang berhasil keluar? Wajah cantik si wanita pun semakin pucat dan ia menatap ke arah tubuh asli Wang Lin dengan perasaan pemasaran. Ia merasa sangat aneh karena seolah-olah Wang Lin mengetahui semuanya. Meski ia yakin belum pernah bertemu dengan sosok ini sebelumnya, tetapi ia pada saat ini tidak berani berbohong kepada Wang Lin. Ia pada akhirnya menjelaskan bahwa mereka beruntung karena mereka berhasil meloloskan diri. Tanpa berniat untuk berlama-lama lagi, Wang Lin pada akhirnya segera berbalik dan terbang menuju hutan di bawah mereka sambil memerintahkan mereka untuk mengikuti Wang Lin. Wanita itu pun ragu sejenak sebelum akhirnya segera mengikuti pergerakan Wang Lin. Sementara itu lelaki tua yang bersamanya hanya bisa terjatuh dengan lemah. Ia tampak sudah berada di ambang kematiannya dengan tubuh yang dipenuhi luka. Nafasnya tersengal, tetapi tepat saat tubuhnya hampir tak berdaya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sosok compang-camping berdiri di tempat lelaki tua tersebut ngerebah. Kabut hitam melingkupi tubuhnya dan di dalamnya sebuah tanaman berdaun 5 muncul bersinar samar. Wang Lin menatap pemandangan ini dengan ekspresi yang berubah drastis dan ia segera menyadari bagaimana kedua orang ini bisa selamat dari makam abadi. Mata wanita berkudung putih juga pada saat ini seketika membelalak ketakutan. Wang Lin dengan dingin bergumam, ternyata begitu cara mereka bisa keluar. Wang Lin lanjut mengangkat tangannya bersiap untuk menghabisi lelaki tua tersebut. Namun sebelum ia sempat melakukannya, wanita berkerudung putih dengan cepat berlutut di hadapannya. Ia menghalangi pergerakan Wang Lin. Dengan suara memohon, ia berkata bahwa jika seseorang harus mati, maka biarkan ia mokat. Ia berharap senior pada saat ini membiarkan sosok tua tersebut bertahan hidup.
Lelaki tua ini meskipun lemah, ia pada akhirnya kembali berbicara dengan tegas. Ia berkata bahwa Wang Lin bisa menghabisinya jika ia mau. Namun Wang Lin jangan menyakiti wanita tersebut. Ia bersedia mokat demi wanita tersebut. Wang Lin menatap keduanya dalam diam sebelum akhirnya ia meraih mereka dan membawanya kembali ke makam abadi. Saat mereka melintasi kehampaan, luka-luka dari lelaki tua itu perlahan sembuh dan kabut hitam yang menyelimutinya mulai memudar. Namun meskipun begitu, tanaman di dahi pria tua tersebut masih bersinar sesekali. Setibanya mereka di pintu masuk makam abadi, tubuh asli Wang Lin pada akhirnya membuka retakan spasial dan meneteskan 2 tetes darah. 1 tetesan darah untuk wanita berkerudung putih, sementara 1 lagi untuk lelaki tua. Selanjutnya Wang Lin melemparkan mereka ke dalam celah spasial. Tubuh asli Wang Lin pun memerintahkan mereka untuk mencari keberadaan Wang Lin. Jika mereka menemukannya, maka Wang Lin akan membiarkan mereka hidup. Suara Wang Lin bergema sebelum akhirnya celah itu seketika tertutup. Sementara itu di tempat lain, Wang Lin terlihat duduk bersila di atas kompas bintang. Tiba-tiba Wang Lin membuka matanya dan berbisik, ternyata seperti itu. Dengan ekspresi dingin, ia mulai bergerak menyebarkan indera ilahinya untuk mencari 2 orang tersebut. Waktu berlalu hingga suatu hari Wang Lin melihat mereka di kejauhan dan keduanya tampak kelelahan. Saat mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka juga dipenuhi dengan kerumitan. Wanita berkerudung putih juga ingin berbicara, tetapi ia memutuskan untuk berdiam diri. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin juga melambaikan tangannya menarik kembali 2 tetes darah di dahi mereka. Selanjutnya sebuah retakan spasial muncul di depannya dan tanpa ragu Wang Lin melangkah masuk. Celah itu tertutup meninggalkan kedua sosok tersebut di dalam kehampaan. Setelah keluar dari celah, Wang Lin merasakan cahaya matahari menyentuh kulitnya. Ia menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menghilang ke kedalaman lembah di mana ia kembali duduk untuk berkultivasi. Di lembah tersebut, Wang Lin mengeluarkan buah reinkarnasi yang bercahaya kuning. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa buah ini lebih bermanfaat bagi tubuh aslinya. Tanpa ragu, ia melemparkan buah tersebut ke arah tubuh aslinya yang langsung menyerapnya. Saat cairan emas dari buah itu menyerap ke dalam tubuhnya, tubuh asli Wang Lin mulai memancarkan cahaya keemasan. Pada akhirnya, ia pada saat ini benar-benar menjadi dewa kuno sejati. Sementara itu di sisi lain, di desa kecil yang jauh dari hiruk pikuk dunia kultivasi, Zouru tampaknya tumbuh dalam kesunyian. Meskipun sudah berusia 3 tahun, ia belum pernah mengucapkan sepatah kata pun. Orang tuanya telah mencari berbagai dokter dan mencoba berbagai pengobatan, namun semua usaha mereka sia-sia. Suatu hari pada akhirnya seorang kultivator tua berjubah tiba di desa. Ia memeriksa anak-anak yang berusia 6 tahun atau lebih muda. Si pria mencari mereka yang memiliki akar roh untuk dimanfaatkan. Ketika matanya tertuju pada Zouru, ekspresinya seketika berubah drastis. Dengan gembira ia berkata bahwa anak ini lahir dengan energi spiritual alami. Meridiannya terbuka dan ia memiliki aura ungu. Mata Zouru dipenuhi dengan ketakutan saat ia menggenggam erat gaun ibunya. Namun tampaknya takdir Zouru telah berubah selamanya. Sang ibu dengan mata penuh harap pada saat ini segera menatap suaminya seolah-olah mencari pertolongan. Namun pria tua berjubah panjang yang berdiri di hadapan mereka tersenyum sambil berkata bahwa anak ini bisu, tetapi itu bukan permasalahan. Selanjutnya dengan jentikan jarinya sang ibu terdorong mundur sementara pria tua itu langsung meraih Zouru. Bocah perempuan itu ketakutan dan tubuhnya gemetar serta air matanya mengalir deras. Ayah Zouru mengepalkan tinjunya dan hendak berbicara, tetapi pria tua itu segera menatapnya dengan dingin. Si pria lanjut berkata bahwa mengambil anaknya adalah keberuntungan bagi mereka dan sebaiknya mereka jangan berisik.
Tetua desa juga pada saat ini tampak berusaha menenangkan kedua orang tua Zoro. Sementara itu, pria tua tersebut pada saat ini mendengus dan berkata bahwa ia tidak akan menculik anak ini. Ia akan memberinya masa depan yang lebih baik. Suatu hari nanti mereka pasti akan bisa bertemu dengan anak mereka. Tanpa menunggu jawaban, pria tua itu pada akhirnya seketika membawa Zoro pergi. Zoro pada akhirnya menangis dalam ketakutannya dan ia untuk pertama kalinya segera mengeluarkan suara ketika memanggil ayah dan ibunya. Suruhan ini mengejutkan semua orang termasuk pria tua yang kini yakin bahwa Zoro tidak bisu. Ia pun tertawa puas menyadari bahwa gadis kecil itu memiliki potensi yang luar biasa. Gadis ini dapat dikatakan setara dengan batu spiritual tingkat tinggi dan akan dapat membantunya menerobos ke langkah berikutnya. Sementara itu Zoro yang tidak ingin ikut dengan si pria pada saat ini mencoba melawan dengan menggigit tangannya. Si pria seketika merasa kesal dan ia hendak menampar Zoro, namun tiba-tiba angin kencang berhembus. Seorang pemuda berjubah putih yang ternyata adalah Wang Lin seketika muncul dengan aura mengintimidasi. Tanpa banyak bicara, ia segera mengusir pria tersebut dan mengambil Zoro. Gadis kecil itu merasakan sesuatu yang familiar dalam diri Wang Lin dan memutuskan untuk mengikuti Wang Lin. Wang Lin pada akhirnya membawa Zoro ke tempat tinggalnya yang merupakan sebuah rumah batu di bawah pagoda. Hari-hari berlalu, Zoro mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Wang Lin merawatnya, bahkan memasak untuknya meski ia tidak pernah memasak selama 500 tahun. Meskipun hidup dalam kedamaian, tetapi terkadang Zoro mengalami mimpi buruk dan menangis ketakutan. Wang Lin kemudian memberinya sebuah lonceng yang bisa digunakan jika ia merasakan ketakutan. Zoro tumbuh menjadi anak yang ceria dan tampak dipenuhi dengan rasa pemasaran. Saat berusia 4 tahun, ia menemukan mayat seorang wanita di pagoda dan mencoba memberinya makan. Meskipun Wang Lin sudah menjelaskan bahwa orang ini mokat dan tidak membutuhkan makanan, ia masih terus memberikannya makanan. Zoro masih tetap meninggalkan bubur untuknya dengan harapan sang kakak yang disebut dengan kakak peri akan memakannya ketika bangun. Kehidupan mereka terus berjalan hingga suatu hari ancaman datang dari luar. Para kultivator dari berbagai negeri mulai menantang Wang Lin yang dikenal dengan nama Cheng Niu. Awalnya Wang Lin mengabaikan mereka, tetapi ketika gangguan semakin menjadi, ia memutuskan untuk bertindak tegas. Dalam semalam, 7 kelapak musuh berkelimpangan di pegunungan yang berada di sekitarnya. Setelah kejadian itu, para penantang pada akhirnya mulai berpikir 2 kali sebelum menantang Wang Lin. Namun ketenangan seperti ini tidak berlangsung lama karena suatu hari suara dingin mulai bergema di pegunungan. Suara itu menjelaskan bahwa ia bernama Liao Fan dari Suzaku dan berada di sini untuk meminta kipas bulu kembali dari tangan Cheng Niu. Wang Lin menatap ke kejauhan menyadari bahwa pertempuran lain akan segera dimulai. Wang Lin pada akhirnya lanjut melangkah keluar dari lembah dengan ketenangan yang khas. Di hadapannya seorang pemuda berjubah biru menunggu dengan tatapan dingin. Ia adalah pria yang bernama Liao Fan, seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah yang datang menuntut kipas bulu di tangan Wang Lin. Menanggapi permintaan tersebut, Wang Lin dengan tenang melemparkan 2 bulu ke sampingnya. Namun saat Liao Fan hendak mengambilnya, Wang Lin melancarkan serangan dengan 2 lonceng yang mengeluarkan gelombang suara mematikan. Liao Fan pada saat ini membalas dengan bila es, tetapi serangan Wang Lin menghancurkannya seketika. Liao Fan pada saat ini masih belum berniat untuk mundur. Dengan segel tangan, ia memanggil ilusi seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi bersila. Saat sosok itu membuka matanya, Wang Lin segera mengaktifkan harta karunnya menyebabkan loncengnya berbenturan dan menggetarkan ruang di sekitar. Ilusi itu menyerangnya dalam wujud gas hitam dan mengejarnya dengan kecepatan yang luar binasa. Menyadari bahaya, Wang Lin menggunakan teleportasi untuk menghindar.
Sementara itu Liao Fan kemudian mengeluarkan jam perunggu kuno yang memiliki simbol-simbol mewakili waktu. Ia mengaktifkan 9 simbol Agustus, mengklaim bahwa hari itu adalah hari kematian Wang Lin. Dari jam tersebut muncul 2 cakar emas yang mengarah kepada Wang Lin. Namun Wang Lin pada saat ini masih tetap tenang. Ia mengorbankan 2 loncengnya untuk membentuk armor hijau bercahaya yang melindunginya dari gas hitam. Ketika cakar emas mendekat, ia menghunus pedang surgawi dan menebaskannya, menghancurkan cakar sekaligus meretakkan jam perunggu. Serangan itu juga melukai Liao Fan hingga ia memuntahkan darah, tetapi senyumnya mengindikasikan bahwa ia masih menyimpan sebuah kejutan. Tiba-tiba dari dalam jam yang hancur muncul sebuah lengan layu yang diselimuti oleh gas hitam. Wang Lin segera menangkisnya dengan teknik angin, tetapi gas hitam tersebut berubah menjadi sosok tanpa wajah dengan mata hantu. Aura dingin yang dipancarkan sosok ini sangat kuat, bahkan membuat darah Wang Lin hampir membeku. Menyadari bahwa energi ini mirip dengan metode di dunia bawah yang Wang Lin pelajari, Wang Lin segera menciptakan nyala api biru gelap. Api ini bukanlah api biasa, melainkan es yang membekukan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Saat api biru muncul, energi dingin yang menyerangnya seketika terserap. Sosok hitam itu terkejut dan berbicara dengan suara serak. Tanpa sadar ia bergumam bahwa ini adalah api es dunia bawah. Bagaimana mungkin api es ini bisa semurni ini? Dari manakah ia mendapatkan metode dunia bawah seperti ini? Wang Lin seketika terkejut mendengar suara itu karena suara ini sangat familiar bagi Wang Lin. Wang Lin pada akhirnya segera bertanya siapakah sosok ini sesungguhnya. Sosok hitam itu tertawa dingin dan berkata bahwa tidak peduli dari mana ia mendapatkannya, Wang Lin harus segera mokat. Ia juga ingin memberitahu Wang Lin bahwa ia adalah sosok yang bernama Situnan. Nama itu mengguncang hati Wang Lin karena sosok yang dulu dikenalinya kini berdiri di hadapannya dalam bentuk yang mengerikan. Namun sebelum sosok itu sempat menyerang, pada saat ini domain Zoe dari pagoda di lembah tiba-tiba muncul menghantamnya. Sosok itu ketika terlempar mundur ke belakang berubah menjadi gas hitam memudar bersama dengan lengan yang layu. Ia juga membawa serta Liao Fan yang berakhir dengan ketakutan. Sementara itu Wang Lin masih tertegun dan pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang Situnan. Bagaimana mungkin sosok itu bisa muncul kembali dengan cara seperti ini? Sambil duduk di bawah pagoda, ia menatap langit tenggelam dalam kebingungan dan nostalgia. Sementara itu di dalam pagoda, Zoro pada saat ini tampak memperhatikan Wang Lin. Ia melihat paman yang biasanya tegar kini tampak tenggelam dalam pemikirannya. Sementara itu kembali ke Wang Lin yang pada saat ini memasuki ruang di dalam Mutiara Tiani. Wang Lin berniat untuk mencari jawaban tentang Situnan. Ia menemukan jiwa Situnan pada saat ini masih tertidur di dalam berdampingan dengan jiwa orang tua Wang Lin. Setelah memberi penghormatan kepada mereka, Wang Lin mulai merenungkan situasi yang membingungkan ini. Mengapa ada seseorang di luar sana yang mengaku sebagai Situnan? Selain itu, bagaimana orang tersebut bisa mengetahui metode dari dunia bawah? Mengingat pertempuran Situnan di masa lalu, Wang Lin menduga bahwa tubuhnya mungkin telah diambil dan disempurnakan oleh seseorang menciptakan fragmen jiwa. Jika itu benar, maka orang yang ia temui hanyalah bayangan dari sosok asli Situnan. Tetapi meskipun begitu, Wang Lin tidak bisa memastikan kebenaran teori ini. Dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, Wang Lin pada akhirnya meninggalkan ruang Mutiara Tiani dan kembali ke dunia nyata. Sementara itu di kuil es suci, seorang pria parubaya tengah menikmati teh langka bersama dengan 2 orang tua berambut putih. Percakapan mereka terpusat pada Chen Niu, seorang kultivator yang telah menjadi perhatian banyak pihak. Terutama hal tersebut berkaitan dengan insiden pertempurannya dengan Hong Di. Salah seorang wanita tua di dalam percakapan tersebut pada saat ini tampaknya sangat ingin menghabisi Chen Niu.
Namun pria Parubaya yang merupakan tetua sekte menilai bahwa waktunya masih belum tepat. Ia berencana untuk menunggu pertempuran Cheng Yu melawan Hongdi sebelum akhirnya mengambil tindakan tegas. Sementara itu kembali ke Wang Lin yang telah menghabiskan 5 tahun terakhir untuk memperkuat fondasi kultivasinya. Namun ia menghadapi kemacetan yang membuatnya tidak bisa melampaui tahap formasi jiwa. Sementara itu Zoro menjadi sosok yang penuh dengan semangat dan jiwa petualang. Zoro ditemani oleh Tian yang setia mengikuti Wang Lin setelah gagal menerobos ke tahap formasi jiwa. Waktu berlalu dan pertempuran yang dinantikan pada akhirnya semakin dekat. Nama Cheng Yu semakin terkenal di kalangan kultivator dan pertarungannya dengan Hongdi menjadi topik hangat di seluruh negeri. Setengah tahun sebelumnya, seorang utusan dari Suzaku telah datang untuk mengatur perjalanan Wang Lin ke medan pertempuran. Kini dengan kedatangan Feng Yusan membawa surat tantangan, Wang Lin benar-benar harus segera membuat keputusan. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang dirinya dan Hongdi, melainkan tentang perhatian para petinggi Suzaku. Mereka ingin melihat siapakah yang layak mendapatkan gelar dan kekuatan. Setelah merenung selama 10 hari, Wang Lin pada akhirnya telah membuat pilihan. Mata Wang Lin menyala penuh tekad. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi juga tentang nasibnya di dunia kultivasi yang keras ini.